Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdia Indah Hazija. Saya dari kelas MN20C. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis usaha donat madu di Cilamaya Wetan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah sebuah studi yang bertujuan untuk mengukur kelayakan suatu proyek bisnis. Studi ini berfokus pada identifikasi potensi masalah. Harapannya, usaha yang akan Anda jalani nanti dapat bertahan lama dan jauh lebih dari potensi rugi. Bukan hanya mengidentifikasi potensi masalah, studi kelayakan bisnis juga membahas tentang bagaimana solusi atas masalah tersebut. Misalnya, seperti masalah yang mengenai operasional dan bagaimana bisnis berjalan nantinya. Dan selanjutnya, tujuan studi kelayakan bisnis. Tujuan utama dari studi kelayakan bisnis adalah untuk menilai peluang proyek bisnis. Apakah proyek tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak? Jika memang proyek itu layak diteruskan, maka bisa ditentukan upaya yang diperlukan untuk melindungi Anda dari risiko kerugian. Studi kelayakan bisnis yang Anda lakukan secara mendalam bahkan dapat membantu Anda menjalankan elemen penting usaha seperti pemasaran, sebab studi ini memberikan gambaran situasi bisnis yang akan Anda hadapi nanti. Selanjutnya, 5 aspek penting dalam studi kelayakan bisnis. Aspek manajemen. Salah satu aspek studi kelayakan bisnis adalah aspek manajemen, yaitu aspek yang berhubungan dengan operasional bisnis, mulai dari tahap pembangunan hingga pengembangan. Bisa dibilang inilah aspek yang cakupannya paling luas, sebab Anda harus mengukur segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional, mulai dari sumber daya hingga keuangan perusahaan. Yang kedua, ada aspek keuangan. Aspek keuangan, setiap bisnis pasti membutuhkan modal untuk bisa berjalannya bisnis tersebut. Maka dari itu, aspek keuangan merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk menilai kelayakan sebuah proyek bisnis. Di samping modal, studi kelayakan bisnis juga membahas tentang perkiraan arus kas dan profit, termasuk juga aset bisnis dan bagaimana tingkatan likuiditasnya untuk dijadikan uang tunai. Dan yang ketiga, aspek hukum. Aspek hukum membahas tentang syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi perusahaan. Apakah ada kemungkinan sistem akan bertentangan dengan hukum? Jika iya, bagaimana solusinya? Dan tidak, apa saja yang harus dipersiapkan agar usaha Anda nantinya tidak legal dan sah di mata hukum. Yang keempat, ada aspek pemasaran, aspek pasar dan pemasaran. Target pasar dan cara pemasaran merupakan elemen penting dalam bisnis. Tanpa adanya pelanggan, mustahil bisnis Anda bisa berjalan dengan lancar. Maka tidak mengherankan jika pasar dan pemasaran pun menjadi aspek studi kelayakan usaha. Yang kelima, atau yang terakhir, aspek ekonomi dan budaya. Aspek ini menyoroti bagaimana peran usaha terhadap lingkungan di sekitar. Apakah bisnis tersebut memberikan manfaat ekonomis untuk lingkungan sekitarnya atau justru malah merugikan? Selanjutnya, berdirinya donat madu. Donat madu asal mula berdiri di Cihanjuang, lahir dari ide pasangan suami istri, yakni Ridwan Iskandar dan Fanina Niswali. Mereka berdua memulai bisnis ini sejak Mei 2010. Alasan mengapa dinamakan donat madu Cihanjuang adalah karena pasangan ini menjalankan bisnisnya untuk pertama kali di Jalan Cihanjuang. Alamat tepatnya adalah di Jalan Cihanjuang nomor 158A, Kota Cimahi, Jawa Barat. Hanya saja setelah dipatenkan, namanya menjadi donat madu. Karena nama tempat di Cihanjuang tidak dapat ikut serta dipatenkan. Dan pada awalnya, Ridwan dan Fanina berkeinginan untuk mengembangkan produksi makanan premium, tetapi bisa dijual dengan harga yang terjangkau. Untuk mewujudkan, mereka berinovasi dengan menambahkan bahan lain pada adonan donat, yaitu madu. Madu yang digunakan merupakan madu yang bermutu tinggi, yakni yang berasal dari Sumbawa. Untuk menyempurnakan inovasi ini, setidaknya diperlukan waktu selama 1 tahun hingga didapat diracikan adonan donat yang dengan campuran madu. Yang paling tepat adalah berkomposisi adonan yang pas dan tidak hanya menciptakan rasa enak, tetapi juga membuat Ridwan dan Fanina bisa memasang harga donat madu yang terjangkau.
Dan seiring berjalannya waktu, bisnis donat madu tersebut makin berkembang. Kini bisnisnya telah menjadi waralaba. Karena banyak peminatnya, Anda bisa dengan mudah menemukan gerai donat madu ini di berbagai tempat. Setidaknya telah terdapat 106 gerai donat madu yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Makassar, Bali, hingga Batam. Harga donat madu ini yang terjangkau dengan cita rasa yang murah menjadi salah satu alasan yang membuat makanan ini memiliki banyak peminat. Yang menarik dari bisnis ini adalah dipilihnya open kitchen sebagai konsep yang diterapkan pada seluruh gerai. Baik, selanjutnya modal usaha. Modal pribadi 6 juta, pinjaman bank 4 juta, jumlah keseluruhan 10 juta. Pengeluaran pemakaian modal usaha, pengeluaran praoperasional perusahaan, pembelian bahan produk, bahan pokok 1.500.000, bahan tambahan 184.000, peralatan 3.660.000, jumlah keseluruhan 6.290.000, dan jumlah sisa saldo 3.710.000. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan di bab ini sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pada donat madu Cihanjuang cabang Batu Sangkar ini perlu memiliki anggaran penjualan yang akurat, yang mana dapat dijadikan sebagai alat perbandingan untuk menilai realisa kegiatan perusahaan nanti. Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan untuk menyusun anggaran penjualan adalah metode least square. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.